wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Pengawal, mari senantiasa kita mengingat nikmat-nikmat Allah sehingga wajib kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari itu nikmat kesehatan, nikmat lapang waktu kita, nikmat rizki, dan yang terpenting ialah nikmat memegang agama Islam ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada manusia yang paling kita cintai di atas semua manusia, yakni Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa juga sebagai rukun dari khutbah Jumat ialah mengingatkan kepada jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, menaati segala perintah-perintah, menjauhi segala larangan-larangan, berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam rangka menuju tempat peristirahat kita nanti terakhir, insyaallah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Barakallahu fikum. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan bawakan hadis dari riwayat Imam Bukhari yang dibukukan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, beliau mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman gibayyah faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil sabilin. Ya, ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, atau sebelumnya Abdullah bin Umar berkata, suatu hari pernah Rasulullah itu memegang kedua pundak saya, dipegang. Ya, ini ada tanbih, ada pelajaran. Setiap penceramah harus mengkondisikan orang yang mau diceramai, jamaahnya. Jangan jamaahnya masih ngomongan sendiri, masih belum berduduk langsung diajak bicara, dikondisikan supaya ada intibah, supaya ada perhatian, sehingga apa yang dia sampaikan nanti efektif. Ya. Ini adab dalam bermajelis. Maka dalam rangka untuk mengambil perhatiannya Abdullah bin Umar agar konsentrasi, mau dinasihati sesuatu yang penting, cekal pundaknya. Lalu bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Jadilah kamu di dunia ini layaknya seorang yang gharib, orang yang terasing. Dalam kitab Subulus Salam, ya, Syarah Bulughul Maram menjelaskan hadis ini, kata Imam San'ani, ialah seseorang yang ghair mustautin, seseorang yang tidak tinggal tetap di situ. Jadi dia cuma orang asing yang nantinya akan pergi lagi. Hakikatnya kita di dunia seperti itu. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang sekedar lewat, musafir.
Hadis ini kalau dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram disebutkan dalam bab zuhud. Maka ketika kita baca, kita pelajari hadis ini, konsentrasi kita bagaimana kita zuhud. Apa makna zuhud? Kata Imam Sun'ani, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaat bagi akhirat kita. Ini berat. Ini berat. Mungkin sekelas kita itu warok saja sudah cukup. Warok itu ialah derajatnya di bawahnya, meninggalkan perkara yang memudorotkan akhiratnya, ya. Meninggalkan perkara yang memudorotkan akhiratnya, yakni meninggalkan perkara yang haram. Kalau zuhud itu lebih lagi tingkatannya, karena dia meninggalkan perkara yang nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya itu termasuk perkara mubah. Tapi kalau kita latihannya dari warok dulu aja, ya. Jadilah seakan kita ini jamaah seperti orang yang asing. Kita harus ingat tempat asal kita ialah di mana? Di surga. Sebagaimana Allah SWT, ya, dalam surat Al-Baqarah menyebutkan ketika Allah sudah menciptakan malaikat dan Allah sudah menciptakan iblis, yang terakhir atau yang ketiga Allah menciptakan manusia. Akan tetapi golongan keduanya, malaikat dan jin atau iblis ini disuruh sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan sujud penghormatan ini tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang kok nunduk sampai sujud kepada manusia meskipun penghormatan nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi karena iblis, kalau malaikat manut mawon, ya. Walaupun sebenarnya tanya, loh, ini kita disuruh Anda akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang gemar menumpahkan darah di antara sesama mereka. Tapi Allah melebihkan manusia karena Allah mengajarkan ilmu kepada manusia, sehingga manusia derajatnya di atas jin dan malaikat. Makanya ketika dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika tobatnya 100 orang atau satu orang yang membunuh 100 orang, itu ketika malaikat azab dan malaikat rahmat engkel-engkelan arep digawa surga apa neraka, maka Allah mengutus malaikat sebagai penengah, sebagai wasit dalam bentuk manusia, tidak dalam bentuk malaikat. Kenapa? Lihurmah, dalam rangka menghormati kedudukan manusia. Itu artinya manusia itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat, daripada jin. Nek iman enten tapi nek iman, ya. Maka dikatakan kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka al jannatah. Dan kami katakan, Allah katakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ketika setelah diciptakan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan silahkan kalian berdua Adam dan Hawa makan, ya, ragadan itu tamatuan, wis sak wenake. Artinya enggak ada perkara yang melalaikan, mencapaikan, membuat susah, enggak ada. Pokoknya senang harus senang di surga itu. Maka pakai lafaz ragadan. Haitsu syi'tuma, apapun yang kamu ingini, tapi ada satu pengecualian, wala taqraba hadhihi sajaratan. Tapi jangan sekali-kali kamu dekati pohon ini. Sebagian mufassir dalam kisah Israiliyat tidak boleh mendekati pohon dari buah khuldi. Akan tetapi ternyata apa? Karena awal iblis ini benci, maka buat makar dia, menggoda lewat siapa? Lewat Hawa, bukan lewat Adam tapi lewat Hawa. Artinya genten,
seorang suami itu wajib menasihati istri. Karena apa? Secara asal istri wanita itu ialah akalnya separuh dalam hadis. Jangan diandalkan sholat wis sregep, harus dinasihati terus. Karena dia lemah, maka perlu dinasihati. Ini nasihat. Ya. Dan bahkan banyak seorang suami itu futur. Ya. Futur, dulunya taat, sekarang nggak taat. Kenapa? Karena rongrongan istri yang tidak solehah. Ngaji terus loh Pak, mboknya gawe. Apa harus mau pangan Al-Quran ini apa mau pangan? Orang maraki, orang nyugi. Ini kalau istri tidak solehah. Maka penting seorang ya kalau masih milih istri yang solehah. Ampun diburu ayu putih bening tok, tapi juga harus solehah. Karena ini yang bisa menjadi sebab nanti keselamatan jenengan dan keluarga. Nah, maka terjadilah Hawa dan Adam dirayu, ya, akhirnya mendekati dan menghampiri buah khuld tadi, akhirnya diturunkan ke bumi sampai nanti hari kiamat. Kenapa sebabnya? Karena iblis punika iri, dengki, hasud kepada Adam. Diciptakne keri dhewe kok malah sujud. Kenapa? Merasa senior. Aku wis dhisik diciptakan. Ini pelajaran kepada jamaah. Maka ya, dalam dakwah, dalam dunia dakwah tidak ada istilahnya apa? Dai, ustadz, senior, junior, tidak ada. Ya. Seseorang kalau dia junior, kalau ilmunya memang dia mumpuni, maka dia diagungkan, dimuliakan, didahulukan. Sebagaimana sahabat masih muda, cah cilik, diajak di majelis fatwa para sahabat ahli Badar. Siapa? Abdullah bin Abbas. Diece kalian sahabat yang liyane. Nah ini berumurane bocah sak anakku mau jak. Maka Umar bin Khattab bedheki piye tafsire surat itu. Idza ja'a nasrullah wal fath. Salah kabeh. Yang benar ternyata anak kecil ini Abdullah bin Abbas. Dan hati-hati. Biasanya orang yang senior itu ada merasa lebih. Oh, aku ngaji dhisik, aku lulusan santren dhisik. Kok ora aku sing dijadwal? Kok jadwalnya kayak jamaah kayak. Kenapa? Merasa senior, merasa luwih dhisik. Maka ini merupakan tuntunane iblis. Harusnya kalau dia orang yang hatinya bersih, seneng. Seneng enten juniorku sing iso bantu dakwah. Sing sadurunge awake dhewe amun bebek 1000 bebek dhewean iso dibantu liyane sehingga bisa lebih mudah. Gitu. Maka kita harus punya semangat kembali kepada tempat kita yang awal, pundi surga. Ya. Yang kedua, jadilah seseorang yang seakan-akan abiru sabilin, ya, orang yang sekedar lewat mampir. Dalam hadis yang lain disebutkan cukup seseorang itu seperti duduk di bawah pohon, ngombe glegek, mari ngelake, mari keselek, lanjut lagi. Lah, kita hidup di sini di dunia ini seperti orang yang di bawah pohon. Harus segera pergi. Bagus kalimat Imam As-Sun'ani. Wa fi hada, yakni dalam hadis ini isyaratun ila isar az-zuhdi fi dunya wa akhadha al-balagh minha wal kafaf. Dalam hadis ini ada pelajaran kita agar untuk zuhud, Pak. Yakni mengambil dunia ini sekedar cukup. Sekedar cukup. Fakama la yahtaju al-musafir ila aksar mimma balaghahu ila ghayati safar. Fakadzalika al-mu'min la yahtaju fi dunya ila aksar mimma yablughu al-mahal. Seseorang itu mengambil dunia secukupnya. Penting iso nganterke teng surga wis cukup. Wajibnya cukup. Zakat mal, zakat fitrah, nafkah anak istri orang tua kalau miskin ditanggung. Yang wajib-wajib tercukupi, mampu ibadah sudah. Yang lain serahkan kepada yang berhak. Diwakafkan.
Jenengan buka Google sejarah pendirian Masjid Riyadul Jannah Pekanbaru. Itu kalau nggak salah triliunan. Itu cuma satu orang. Cuma satu orang. Karena apa? Yang lain nggak boleh. Liane ojo melu bakaf. Biar saya saja. Dan namanya dirahasiakan sampai sekarang. Setahu saya masih dirahasiakan. Ini juragan sawit berpuluh-puluh hektar. Masjid termegah di Pekanbaru. Triliunan. Kenapa? Dia merasa sudah cukup. Hartanya penting, anakku, bojoku ora kaliren, maka sisanya sudah untuk sangu akhirat. Seperti inilah orang yang cukup mengambil untuk akhiratnya. Aku lupa di hadits astagfirullahaladzim wa lisa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billah ba'du. Ittaqullah faqad faza al muttaqun. Ketika Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar mendengarkan hadis tadi, maka beliau mengatakan, "Idza amsa'ita fala tantadir as-subh wa idza asbahta fala tantadir al-masa." Jika Anda berada di pagi hari ini, ya, kalau mau mengerjakan apapun itu amalan soleh, maka jangan nunggu ditunda-tunda sampai sore hari. Sekarang pengen aku harus sedekah 1.000. Wis engko sore bae lah. Iki cek repot. Jangan tunda-tunda. Saya mau sholat duha. Longgari jam itu ya udah kerjakan itu. Jangan tunda-tunda, nanti nggak tahu. Jam 8, jam 9 akan repot nonton. Kalau Anda di sore hari, jangan tunda-tunda sampai pagi hari. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika setelah selesai satu urusan langsung kerjakan yang lain. Dan prioritas yang wajib dulu baru yang sunnah. Kedahulukan hak Allah, kemudian hak anak cucu Anda. Wa khudh min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Imam Sunani menambahkan gini. Jadi kalau kita hidup di pagi hari, kita harus punya pemikiran aku mati sebelum sore. Itu kata Imam Sunani gitu. Nek saya ini di sore hari, saya pagi hari nanti sudah mati, sebelum pagi sudah mati. Maka apa? Enaknya dia takut. Takut kalau dia mati dalam keadaan tidak punya amalan. Takut mati dalam keadaan maksiat. Maka ketika enten pikiran terlintas aku arep ngene kuwi haram. Maka ingat, gek ikinku sedelok ngas aku mati. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Ada orang yang dulu diberikan nikmat kaki bisa berjalan ke masjid dekat rumahnya. Tapi karena terjadi bencana musibah, ya, dia tidak punya rumah lagi, bahkan kakinya diambil oleh Allah, maka dia ketika harus ngoyo ke masjid kalau dia punya niatan. Maka kesempatan ini termasuk mas-mas tesih nem manfaatkan. Sik Thomas ben pensiun dhisik. Ini kebanyakan manusia. Engko nek pensiun aku tak wakaf, aku tak pengajian ben malam Ahad, wis pokoke kabeh. Umur 30 kecantol babon murtad. Ada seperti ini. Maka masjid itu kalau pengen masjid ramai, masjid maju, tak mere cah nom-nom. Lihat di Masjid Al-Falah Sragen itu, yang dulu seperti apa sekarang jadi apa. Kuncinya anak muda. Ya. Dan manfaatkan hidupmu, hayatmu ini sebelum datang kematianmu. Karena kalau kita sudah mati, sudah tidak ada lagi namanya apa? Amal. Ampun ngandalke anak soleh, mungkin jenengan yakin anak soleh. Jenengan kok ngarep-ngarep anak soleh, jenengan surat ora tau kok ngarep anak soleh. Anak ini buah dari orang tuanya. Kalau jenengan tidak berusaha jadi orang soleh, nanti kemungkinan ya mungkin bisa, tapi sulit. Ya. Dan jangan mengandalkan ketergantungan dengan amalan orang lain. Karena nanti kita dihisab masing-masing sendiri-sendiri.
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Nanti di hari kiamat saudara dengan saudaranya saling lari. Bapak, ibunya sama anaknya saling lari. Takut dituntut tanggung jawab di situ dunia. Maka mari di akhir-akhir ini banyak berita terkait dengan Palestina. Kuncinya satu. Palestina kafir apa muslim? Hamas muslim. Yahudi kafir apa muslim? Kafir pun. Arab berita nih orang Palestina mendolimi orang Israel gini-gini. Kalau jenengan sampai menyakini itu, jadi jenengan sudah berhasil ditipu. Berita seperti itu. Yang ada mereka itu dikurung, diisolir dan dibombardir habis-habisan. Dan silahkan dibaca, didengarkan dari ustadz-ustadz yang terpercaya yang mereka terjun langsung di Palestina seperti apa. Di sana Pak, orang lahir niku minimal 2. Mereka yang mati banyak, tapi orang ibu lahir itu, ibu melahirkan minimal 2, bisa 4 langsung. Ini karena ini kita zaman saat ini. Dan sekarang yang merudal orang-orang Israel itu ialah anak-anak kecil yang dulu orang tuanya dibunuh. Orang tuanya mati, dia nggak nangis. Saya lanjutkan perjuangan bapak saya. Maka kalau kita sekarang ini terhasut terus seolah-olah Palestina yang salah, jadi kita orang yang tertipu. Jangan termakan berita. Termasuk kita sebagai dai harus ikut mendoakan, mengajak umat supaya mendoakan Palestina. Kalau perlu bantu semampu kita. Ya, jangan malah menggembosi. Hijrah. Ajeng moro teng omahe jenengan hijrah. Jenengan purun. Jenengan dijaluki tanggane 1.000 amin. Ngakon hijrah. Kalau orang yang dijajah itu harus hijrah, enggak ada namanya Indonesia merdeka, Pak. Dijajah Belanda langsung hijrah kabeh ngoten, enggak ada. Tapi para ulama dulu nggih, Mbah Hasyim Asy'ari mimpin beribu-ribu pasukan santri di Surabaya. Nurunkan bendera itu, merah putih itu diturunkan. Ada perjuangan, mati ya syahid insyaallah. Apa enak hijrah ya, Cah? Ini termasuk pola pikir yang harus diluruskan. Dan mari, ini masih banyak terjadi kekeringan, hujannya masih di sana sini belum merata, berbanyak istighfar, berbanyak doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna ikhwanan fi Palestin wa damir a'da'atin al yahuda wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma aghithna ya Rabb, Allahumma aghithna ya Rabb, Allahumma aghithna ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.